Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Karisma Maharani dengan NIM C1C024147. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan PPN atau biasa dikenal dengan pajak penghasilan. Pertama, kita akan membahas apa itu PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Materi selanjutnya yaitu perhitungan PPN keluaran atau pajak keluaran. Contoh perhitungannya yaitu Pak Kelik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada periode pajak terkini dengan harga satuan kurang lebih Rp4.500.000. Lalu, berapa besar pajak pertama nilai keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik dalam transaksi tersebut? Nah, jawabnya yaitu harga satuan layar monitor Rp4.500.000, jumlah layar monitor terjual 50 unit, jadi total penjualannya 50 kali Rp4.500.000, hasilnya Rp225 juta. Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 10% dari jumlah transaksi, maka besar PPN keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik adalah 10% dikali dengan 225 juta, hasilnya 22.500.000. Dengan demikian, besar PPN keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Kelik adalah sebesar 22.500.000 atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut. Selanjutnya yaitu perhitungan PPN masukan atau pajak masukan. Contohnya, Pak Jak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan Maret hingga Mei 2021. Rincian transaksi yang dilakukan terkait PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut. Pertama, pada Maret 2021, atas penyebaran barang kena pajak, PPN keluaran dari Pak Jak adalah 50 juta, sedangkan PPN masukannya sebesar 35 juta. Maka, pada bulan Maret, Pak Kelik memiliki selisih sebesar 15 juta. Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Yang kedua, pada April 2021, PPN keluaran yang tercatat adalah sebesar 60 juta, sedangkan PPN masukannya sebesar 72 juta. Maka, periode April, Pak Jak memiliki selisih sebesar 12 juta, yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Yang ketiga, periode Mei 2021, PPN keluaran sebesar 57 juta, sedangkan PPN masukan yang tercatat adalah sebesar 42 juta. Selisih PPN yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar 12 juta, dengan status kurang bayar karena PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Total PPN kurang bayar yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar 12 juta, ditambah 15 juta, jumlahnya 27 juta. Yang kedua, total PPN lebih bayar adalah 12 juta, sehingga PPN yang menjadi tanggung jawab Pak Jak adalah 27 juta dikurang 12 juta, yaitu sebesar 15 juta. Nilai ini akan menjadi PPN masa bulan Mei yang dimiliki Pak Jak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pengkreditan PPN. Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPN. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan. Berikut syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan menurut Undang-Undang PPN. Yang pertama, yang kedua, pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Terakhir, pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang paling sedikit memuat yang pertama, yaitu nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua, nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Tiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. Yang keempat, PPN yang dipungut. Yang kelima, PPN BMI yang dipungut. 6, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Yang terakhir yaitu rumus pengkreditan PPN, yaitu rumusnya P sama dengan PM dikali Z. Keterangan yaitu P jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, PM artinya jumlah pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, dan Z yaitu persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.